Mau gue buka dengan ubur-ubur, ikan lele, kuda poni, kuda besi. Katanya jangan yang bule, muka kita banyak korupsi. Kembali lagi di Komunitas Pandit Indonesia. Banyak yang gak bule, cuma ya udah. Ya, kita kembali lagi nih, pasti bisa kopi pancoran bersama Komunitas Pandit Indonesia dan juga calon-calon pandit Indonesia. Gokil nih, dari muka-mukanya nih, dari setiap minggu di sana gue lihat nih, muka-muka Vision Plus, wih. Muka-muka video, ini gue udah ngeliat nih. Udah calon-calon nih, gue lihat nanti siap menggusur Mas Septo tuh dan kawan-kawan. Kalau udah pada pensiun, kalau enggak mereka terus nanti. Ya, dan nanti kita akan ngebahas tentang topik yang lagi rame. Ada 3 pemain kita yang baru bergabung, 3 pemain berdarah, mana sih mukanya? Oh ini dia nih. 3 pemain berdarah Indonesia yang baru bergabung. Naturalisasinya sih biasa aja prosesnya, tapi opini pejabatnya, waduh. Katanya kemarin mindahin jadwal konser biar demi timnas. Kok tiba-tiba sekarang? Ya, itu nanti bagian teman-teman lah ya yang ingin menyampaikan. Tapi sebelum kita melaju lebih jauh, seperti biasa kita udah ada di sini Bapak Lulinya, asik, alias Pak Rizal Palevi yang akan membuka dulu dan memberikan kata sambutan buat kita semua. Silakan Pak Ketua Harian Rizal Palevi. Oke, thank you semua yang udah hadir hari ini. Alhamdulillah jauh lebih ramai ketimbang pekan lalu ya. Gua ngeliat ada 14 orang dan potensi bakal nambah lagi karena beberapa tadi ngabarin masih OTW di jalan karena nyempetin berbuka di rumah dulu. Dan di hari ini juga ada wajah-wajah baru ya, salah satunya ini ada wajah baru juga. Makasih bro udah nyempetin hadir, next time ajak lagi temen-temennya ya. Dan buat semuanya, buat Jebret Team juga gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa karena ini KPI pertama kita di bulan puasa ya. Dan buat kalian semua juga KPI selama bulan puasa tetap ada dan itu gak lepas dari kerja para tim produksi yang selalu menyediakan waktunya dan menyempatkan peralatannya supaya kita bisa menjalankan acara ini dengan lancar. Tepuk tangan buat tim produksi dulu. Dan tema hari ini ngomongin soal ini ya, Timnas. Lagi-lagi soal Joy, Din, dan Emil yang selangkah lagi bakal bergabung ke Timnas Indonesia lewat proses naturalisasinya. Dan ini memang topik yang gue rasa perlu dibahas walaupun gue ngerasa hari ini happy. Karena tahulah tadi pagi ada apaan ya itu yang bikin gue happy. Dan itu sahur yang salah satu sahur paling nikmat di Ramadan tahun ini. Kita puasa keberapa kali ini? 5 hari ini ya? 6 ya? Puasa ke-6 sahurnya paling enak tuh hari ini. Gue gak tahu kenapa. Tapi ini sahur yang seru banget tadi. Dan slot masterclass ya. Jadi gak cuma Madrid dong yang punya DNA. Tapi Liverpool juga punya. Dan itu ditunjukin semalam. Barcelona juga. Gue hampir lupa nyebutin. Barcelona juga punya. Dan itu topik yang seru juga sebenarnya soal Liga Champions karena kemenangannya banyak yang dramatis. Tapi gue rasa yang kalian bisa lebih explore lagi selain pembahasan itu ya pembahasan soal ini. Pemain dan yang di bawahnya. Tapi kok ada pernyataan yang mengganjal ya. Dan ini gue yakin kalian juga udah punya unek-uneknya masing-masing soal pernyataan tersebut. Kalau dari gue sendiri sih ya bukan istilahnya main aman ya. Tapi yang mau gue sampaikan adalah di setiap kita rapat paripurna DPR. Selalu ada aja fraksi-fraksi yang emang 1 atau 2 orang yang menyatakan kesetujuannya. Tapi gue rasa lama-lama gue mikir kalau di setiap rapat DPR ada 1 atau 2 orang yang ngomong, jangan-jangan itu cuma fungsi mereka buat balancing doang gitu. Sebenarnya mereka setuju-setuju juga aja, tapi supaya kelihatan di satu gedung itu semuanya nggak kelihatan satu suara ya perlu ada 1 orang yang begitulah. Supaya kita dapat kesepakatan bersama lebih cepat, ya harus ada 1 orang yang beda dan itu gue rasa dijalanin fungsi sama mereka. Walaupun absurd banget sih pendapat dari beliau itu ya, gue akuin emang absurd banget. Mungkin ini yang paling absurd dibandingkan pendapat-pendapat anggota dewan yang lainnya. Karena kalau gue inget, ini kan di kasus 3 pemain ini ya. Kalau di kasusnya Kevin Dix juga ada waktu itu, gue lupa lah dari fraksi mana dia nanya berapa transfer fee yang dilakukan oleh Timnas Indonesia buat datangin pemain ini. Dan itu yang terjadi. Habis itu yang sebelumnya juga ada soal kenapa kita ngelakuin ini terus. Dari tempatnya Pak Andri tuh, gue inget si anggota dewannya bilang NTT itu sarangnya atlet, kenapa nggak nyari dari NTT aja. Jadi menurut gue itu selalu terjadi, tapi yang kali ini lebih meledak ya karena yang ngomong orangnya sangat terkenal juga kan, Pak D itu. Jadi nanti kalian bisa nyerang pendapatnya atau nyanggah opininya, tapi kalian juga boleh ngomongin soal visi misi timnas kita ke depannya. Karena kemarin juga baru rilis soal master plan timnas ya. Jadi gue rasa gue pembahasannya cukup sampai situ aja karena yang bahaya-bahaya silakan buat kalian aja lah. Dan perlu diingat, ini gue perlu ingetin juga,
KPI kan kita udah sepakat ya sejak awal tahun 2025 kalau kita udah nggak ada cut lagi. Jadi apapun yang kalian sampaikan kalian harus siap tanggung jawab itu sendiri dan kalau kalian punya unek-unek silakan sampaikan senyamannya kalian kayak gimana. So gitu aja dari gue dan sekarang gue balikin lagi ke Gerardo. Thanks semuanya. Woi, thank you Bang Rizal. Ya, berarti di episode kali ini kita mungkin sepak bolanya agak nyerempet-nyerempet ke politik ya. Walaupun di episode kita sebelumnya ada yang komen di video kita, tolong dong itu di Jebret Media yang bahas oknum-oknum yang bahas politik dikurangi bahas sepak bola aja. Hey, Antores Widodo 3950. Kalau tidak ada politik, Anda tidak masuk round 3. Karena proses-proses ini juga memerlukan politik dan juga tentu yang perlu diingat sepak bola adalah salah satu alat perjuangan pada masanya. Oleh karena itu gue akan mengundang salah satu peserta kita yang pertama. Dia adalah sumber berita di Indonesia yang juga menayangkan stand up comedy. Dan dia di situ sudah menuliskan, dia sudah tidak malu-malu dia tulis identitasnya Bang Kompas. Kalau begitu langsung saja kita panggil. Ini dia Bang Kompas, Bang Dev. Ya, selamat malam KPI. Topik yang apa ya, yang lagi cukup panas juga. Memang benar tadi kata Bang Rizal, sebenarnya hari ini tuh ada dua topik yang cukup besar ya di luar Liga Champions ya di negara kita yang terjadi ya topik yang akan kita bahas ini gitu. Dan gue langsung aja ke Joy, Dian dan Emil ya gitu. Gue memandang bergabungnya mereka ke dalam skuad timnas ini dan gue melihatnya dari sisi kedalaman skuad ya gitu. Maksudnya mungkin kita juga udah tahu lah di bek kiri kita udah numpuk ya dan kita juga udah tahu nama-nama yang ada di bek kiri itu siapa aja. Terus juga di bagian gelandang tengah mungkin kita juga udah punya satu pairing yang cukup oke. Dari beberapa match terakhir kita udah tahu lah gitu. Pairing timnas kita di tengah itu yang paling enak untuk dan paling nyaman untuk dimainkan di situ siapa. Dan mungkin satu ini apa namanya? Satu tambahan pemain lagi di kiper kita ya gitu. Karena menjelang lawan Saudi Arabia kemarin itu kalau gue nggak salah sempat ada apa ya kabar yang beredar bahwa Martin Pas sempat cedera dan gue di situ sih secara pribadi berpikir wah kalau dia cedera penggantinya siapa nih gitu. Mungkin waktu itu masih deg-degan cuman karena mungkin sekarang udah adanya Emil yang akan bergabung ke dalam skuad timnas rasa khawatiran itu mungkin akan sedikit berkurang ya gitu karena mungkin bisa dibilang juga kualitas dari Emil itu sendiri. Pengalaman-pengalaman dia bermain di Eropa walaupun bukan di level tertinggi ya, cuman pengalaman-pengalaman dia bermain di Eropa bersama klub-klub yang pernah dia mainkan juga melawan pemain-pemain yang tentunya lebih berkualitas lagi membuat kualitas Emil ini ya dibutuhkan juga di apa namanya skuad kiper di timnas kita gitu. Jadi gue pribadi sih cukup apa ya, lebih tepatnya cukup tenang kali ya melihat kedalaman skuad dari timnas kita saat ini menghadapi sisa pertandingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia udah cukup dalam dan semoga dari dalamnya apa namanya kedalaman skuad timnas kita saat ini bisa menghasilkan permainan yang bagus juga dan bisa menghasilkan hasil yang bagus juga nanti pada akhirnya. Tapi kok ada pernyataan yang mengganjal ya? Mumpung udah buka puasa bebas aja jadinya. Gue sih apa ya, setelah statement itu keluar, gue melihat banyak apa namanya tanggapan ya dari berbagai macam pihak terkait dari statement yang sudah dikeluarkan gitu. Kalau gue mengambil apa ya unek-unek dan yang ingin gue sampaikan secara pribadi ya di sini bahwa mungkin memang dibilang absurd gitu si statement ini gitu. Tapi toh iya kalau misalkan ini rapatnya lagi direkam dan juga live ya jangan jangan seselengean itulah kalau dalam mengeluarkan statement gitu loh. Ini kan ditonton oleh banyak orang dan apa namanya momen saat ini tuh lagi lagi kenceng-kencengnya untuk pengembangan skuad timnas kita gitu. Dengan cara yang seperti itu, dengan statement yang keluar seperti itu oleh orang yang kita tahu profilnya seperti apa ya gue rasa sih agak nggak serak dan nggak enak aja sih gitu.
Tapi ya overall dengan bertambahnya 3 pemain ini ke dalam skuad timnas kita, gue cukup lega lah gitu. Karena kedalaman skuadnya cukup oke untuk timnas kita menghadapi sisa pertandingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Segitu aja dari gue, thank you, selamat malam. Oke, thank you Bang Dev Kompas. Kedalaman skuad kita yang menambah ya. Walaupun nggak tahu kenapa sebelum Emil Mulyadi sebenarnya ada satu kiper yang di ini ya, apa sih namanya? Yunani ya. Tapi sepertinya tidak ada di satu belum. Oh iya udah nggak boleh di-cut ya soalnya ya. Ya gitulah pokoknya. Hampir aja tadi. Tapi kita menunggu ya, kita juga menunggu lah performa kira-kira apakah Sirus Margono ini juga bisa mengisi skuad timnas kita, karena tadi benar apa yang dibilang Dev, berapa kali Martin Paes cedera terus kita agak deg-degan, apalagi waktu itu Hernando sempat berapa kali agak performnya agak kurang stabil ya. Tapi itu dia, nanti kita akan menunggu di Maret apakah hasilnya akan sesuai yang kita inginkan dengan kedalaman skuad yang ada. Dan kemudian kita akan laju juga ke peserta kedua atau juga penampil kedua. Ini dia juga tadi yang datang lumayan awal teman-teman. Dan dia menggunakan jersey Inter. Sepertinya dia lagi senang karena Inter menang ya semalam ya. Lupa gue. Menang di kandang Feyenoord dengan golnya Lautaro sama Dumfries ya. Oh iya Thuram sama Dumfries ya. Sama Lautaro ya, sorry. Tapi di situ, Dumfries berperan kan di gol itu kan. Maksud gua. Oke, kalau gitu langsung kita sambut ke atas panggung, ini dia Abel. Ya, selamat malam KPI. Joey Pelupesi, Dean James, Emil Audero Mulyadi. 3 tambahan yang menarik ini sebenarnya buat timnas kita ya, menjelang nanti lawan Bahrain dan Australia ya. Kita bahas dulu spesifik ke 3 pemain ini ya. Kalau aku sih ngeliatnya ya balik lagi, ini adalah tambahan yang bagus untuk timnas kita. Cuman memang aku mau sedikit ngomongin spesifik soal Emil Audero karena kebetulan dia pernah main di klub saya ya. Sebenarnya kalau ngomongin Emil Audero, sejujurnya saya pribadi pernah melihat dia kiprahnya dari sejak dia main di Sampdoria. Sebenarnya dia bagus dan adalah peluang-peluang untuk bisa masuk ke timnas Italia awalnya, tapi yang for some reason dari sana penampilannya kurang stabil atau menurun, bahkan sampai keluarganya aja udah state ngapain buat main buat timnas gitu kan gitu segala macam. Sekarang malah main buat timnas. Jadi ya kalau dibilang tambahan bagus, betul tambahannya bagus, tapi untuk menjadi pelapis, untuk saat ini saya melihatnya Emil Audero tuh masih hanya akan menjadi pelapisnya Martin Paes sih kayaknya. Karena ya melihat dari ya secara usia juga dan pengalaman, Martin Paes juga udah lebih ngeklik lah dengan pemain timnas yang sekarang. Tapi kok ada pernyataan yang mengganjal ya. Pas saya nonton video itu jujur ya ada rasa-rasa apa sih ini pernyataan apa sih gitu. Bagaimana bisa seorang pejabat publik ngomongin sepak bola tapi ngomongannya justru hal yang di luar sepak bola. Hai pejabat publik, kita ini lagi ngomongin sepak bola yang punya misi bukan untuk nambah populasi. Gitu loh. Jadi soal solusi-solusi untuk melakukan perkawinan itu kayaknya bukan solusi yang bukan solusi yang sama sekali bukan untuk sepak bola gitu. Nah ini sekalian nyambung aja. Terkait kemarin juga Pak Erick Thohir juga ngebahas master plan program timnas. Kemarin yang saya lihat ya ini kayaknya lebih ke masang target buat timnas kita gitu. Untuk timnas putra lolos Piala Dunia dan timnas putri juga sama. Sebenarnya saya menciumnya nih ini lagi-lagi ya ada feel lagi-lagi kita masih mencari jalur instan di sini. Kenapa kayak yang kemarin dibahas atau yang disorot, kenapa nggak dari programnya aja? Kenapa tidak ada misalkan kritik, kenapa tidak ada pembinaan yang berjenjang gitu dari usia muda, dari liga. Kan fungsinya adalah supaya liga dan pembinaan berjenjang, supaya pelatih timnas kita yang sekarang tuh makin pusing alias menambah talent pool.
Kenapa nggak itu yang kritik instead of menambah populasi itu gitu loh. Jadi ya untuk pernyataan mengganjal ini sebenarnya saya nggak mau yang gimana-gimana, saya ya cukup dengan kasih pernyataan gitu aja. Mudah-mudahan Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero, aku yakin seyakin-yakinnya dengan pengalaman mereka main di Eropa sebelumnya sih, mereka akan jadi tambahan yang sangat berharga buat timnas Indonesia. Dan yang terakhir, saya cuma mau menutup, usul saya untuk para pejabat publik yang mau ngomongin soal sepak bola, simply dengan tidak usah ngomongin sepak bola sekalian. Terima kasih gitu. Thank you Amel. Itu gua sebenarnya ini ya kayaknya seru kalau Sanja si pejabat publik yang ngomong kemarin itu ditemuin sama bapaknya Emil. Seru banget tuh. Harusnya berusia di atas 40 tahun dinikahkan sama wanita Indonesia gitu. Ntar bapaknya Emil kan, anak saya maunya Piala Dunia. Itu ya namanya perjalanan hidup juga ya. Aduh serak gua. Perjalanan hidup juga ya. Itu kan bapaknya Emil bilang tuh, anak saya maunya Piala Dunia. Deketan Indonesia ke Piala Dunia. Nggak apa-apa itu dulu tapi ya. Itu dulu ya Pak Emil ya. Sekarang kita udah satu kubu kita. Berjuang buat timnas. Dulu juga kita semua ini dukung pelatih yang sekarang. Ya oke, kita lanjut lagi ke performa selanjutnya. Salah satu fans yang nanti malam pas ini tapping klubnya main. Tapi dakdikduk. Kok ada tim yang main di Eropa dakdikduk gitu. Gue bingung ya, harusnya kan main di Eropa pede gitu. Nggak apa-apa, nanti siapa tahu yang penting itulah gunanya. Mendukung punya satu klub biasa aja nggak apa-apa, timnasnya jago. Oke, ini dia kita sambut ke atas panggung, silakan Eki Muhammad. Oke, selamat malam semuanya. Cerita sedikit sebentar ya. Jadi gue mau cerita video gue waktu di KPI minggu lalu tiba-tiba viral. Di Instagram gue tuh 70.000 viewers dan di TikTok itu 100.000. Itu berarti kalau dikumpulin 1 JIS itu berarti sampai keluar-keluar itu nggak cukup stadion JIS untuk kumpulin 1 viewers gue tuh. Banyak banget gila, bahasa MU berapa tuh. Gokil. Oke, sekarang temanya ini tentang timnas ya. Joy, Dean, dan Emil. Ini Emil contoh nyata bahwa dia kalau udah gagal nyagup dia akhirnya jadi main bola nih. Iya kan? Oh, bukan? Beda ya? Oh beda, sorry. Dan ada nyerempet politik juga dan gue juga pengen ngasih tahu teman-teman bahwasannya sepak bola itu nggak bisa lepas dari politik. Karena apapun prosesnya, apapun kebijakan yang diambil itu melewati proses politik. Dan yang paling jelas lagi adalah pemimpin federasi kita adalah politisi gitu, jadi nggak mungkin lepas dari politik. Oke? Dan 3 pemain baru untuk timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Joy Pelupesi, Dean James dan juga Emil Audero. Dari 3 pemain ini yang terlihat banyak menit bermain itu Dean James ya kalau gue lihat ya. Dia bermain reguler, hampir selalu bermain penuh di posisi bek kiri di klubnya. Sedangkan Emil, dia baru jadi dipinjemin ke Palermo ya kalau nggak salah. Dan dia hampir selalu jadi cadangan di FC Como. Sedangkan si Bang Joy ini yang sangat gue perhatiin itu usianya yang udah nggak muda lagi gitu. Dia usia 31 tahun dan juga di klubnya juga kalau nggak salah nggak selalu jadi pilihan utama. Nah ini kalau gue lihat dari 3 pemain ini mungkin Joy Pelupes ini untuk menutupi kedalaman squad dari timnas kita yang ada gitu. Karena di posisi gelandang bertahan kan kita udah punya Tom Hai, kita juga punya Ivar Jenner dan mungkin Bang Joy ini untuk mengisi kedalaman squadnya aja gitu. Sedangkan Dean James, nah ini menarik nih di posisi bek kiri karena bek kiri kita udah punya Patinama, Arhan dan juga Verdong. Ditambah kedatangan Dean James lagi, otomatis mungkin bakal jadi pertarungan yang sengit di posisi bek kiri gitu. Tapi kita kan nggak tahu ya skemanya Patrick Clifford ini seperti apa karena kalau di skemanya pelatih sebelumnya itu kan Verdong itu selalu dijadikan center half gitu sebelah kiri. Sedangkan bek kiri lebih banyak dipakai Patinama atau Arhan. Nah ini kita belum tahu nih Patrick Clifford nih skemanya seperti apa tapi banyak yang bilang katanya Patrick Clifford lebih prefer ke formasi 4-3-3 gitu. Tapi yang pasti gue pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwasannya skema apapun, strategi apapun yang dilakukan Patrick Clifford tolong jangan dijudge gitu karena
di pelatih sebelumnya itu banyak yang ngejudge kalau ngapain sih kita yang bertahan udah banyak pemain Eropa gitu. Ini kalian gak lihat Liverpool semalam itu loh, kurang Eropa apa pemainnya? Kurang Eropa apa pemainnya? Liverpool mainnya bertahan lawan PSG coba. Tapi menang. Cuman butuh satu shot on target untuk menang gitu. Dan ini ya gue pengen tanamin ke teman-teman untuk fans timnas Indonesia bahwasannya apapun strateginya, apapun planningnya, yang penting kita menang gitu. Kita hanya butuh menang untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia gitu. Persetan lah main cantik di era sepak bola modern tuh, persetan main cantik, main indah. Jerman di Piala Dunia 2018, 2022 dia main cantik, main indah, nggak lolos babak grup. Argentina main menyerang lawan Arab Saudi juga nggak kalah waktu itu. Bahkan Bayern Munchen di final Liga Champions 2012 dia main di Allianz Arena, kandangnya dia sendiri. Dia main menyerang. Tapi apa kira kalah sama Chelsea, Roberto Di Matteo mainnya parkir bus gitu. Jadi ya ujung-ujungnya yang penting kita butuh menang. Jadi apapun skemanya dari Patrick Kluivert nanti, mau dia main bertahan, mau dia main cuman 1% ball position, yang penting kita menang. Itu yang bakal gue dukung. Terima kasih, gue Eki Muhammad. Thank you Eki. Cik. Thank you Eki. Teman-teman, barusan Anda melihat fans MU mengakui ketaguan Liverpool. Ya udah tapi Liga Eropanya nanti dulu ya. Dan ini kan ada 3 nama ya, ada Joy, Den, nama Emil. Kita sudah kedatangan salah satunya, tepuk tangan buat Om Joy. Bukan ya, beda Joy ya, kaget gue. Ya oke, yang selanjutnya ini dia juga salah satu yang sering datang ke sini, boleh tepuk tangan untuk Sultan Rafi. Selamat malam KPI. Ini menarik banget sih ya pembahasan kita malam ini. Joy, Den, dan Emil. Gue ngeliat 3 pemain ini benar-benar bakal memiliki kontribusi sangat banyak buat timnas. Gue sebenarnya kurang setuju sama yang dibilang sama Eki tadi. Dia bilang kalau Joy ini udah terlalu tua umurnya. Setahu gue dia ini udah 31 tahun, tapi menurut gue si Joy ini layak lah buat ngisi kedalaman di squad Inwas. Terutama apa? Dia ini pemain senior. Dia itu menurut gue cocok banget buat jadi abang-abangan di locker room. Serius. Menurut gue pemain-pemain seperti ini yang punya banyak pengalaman di Eropa, jam terbang lawan tim-tim hebat, pemain hebat, sangat dibutuhkan buat di locker room. Untuk apa? Untuk memotivasi pemain-pemain lainnya. Contoh kayak modelan oleh Romeni atau Strike, atau Marcelino dan lain. Mereka ini butuh sosok leader selain Jordi Amat ya. Buat ngeboost moral pemain. Karena menurut gue itu paling penting banget sih. Terlepas apapun strategi pelatih timnas kita nanti, yang paling penting itu dari sisi pemain. Terus kalau soal pemain yang lain si Den sama Emil, ya udahlah tadi udah dibahas soal posisi bek kiri, ada banyak banget udah numpuk. Gue sih tergantung kebutuhan si Kluivert aja ya, dia mau butuh modelan yang kayak gimana. Kalau mau yang ofensif banget kita ada Verdong, kalau mau yang ada balancing maju bertahan ada Patinama. Ataupun yang spesialis throw in ada Pratama Arhan. Tapi kok di sini ada pernyataan yang mengganjal ya. Gue sih sangat menyayangkan statement ini keluar dari seorang wakil rakyat. Dimana kita sebagai rakyat Indonesia pasti kalian semua pada kecewa lah dengan statement berikut. Yang gue sayangkan kenapa kita ini nggak fokus sama pembinaan, sama yang dibilang Abel tadi. Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4, Elite Pro Academy, U20, U18, U16, atau dari bawah lagi dari SSB. Kenapa dari grassroots itu kita nggak coba buat kembangin lagi sistemnya, skemanya dan lainnya. Karena kalau kita lihat di Elite Pro Academy di Indonesia, itu mainnya itu pendek banget. Cuma sekitar 3-4 bulan aja habis itu udah selesai. Para pemain muda ini kan butuh banget menit bermain. Tujuannya apa ya? Baik lagi tujuannya ke timnas kita. So dibandingkan dengan cara yang dibilang coba naturalisasi pemain senior buat dinikahin sama Indonesia, menurut gue itu emang setuju Bang Rizal, absurd banget sih. Itu benar-benar cara-cara yang salah. Udah paling benar menurut gue kita coba kembangin dari grassroots-nya, dari bawah banget coba kita kembangin lagi.
Daripada kita ngelakuin TC yang berbulan-bulan. Bener nggak? Gue sih, teman-teman pasti udah tahu dong itu statement dari siapa? Siapa yang sering ngelakuin itu? Yang sering ngelakuin TC berbulan-bulan? Sekian dari gue itu ya, Saudara Rafi. Terima kasih. Ya, jadi siapa yang sering TC berbulan-bulan? Siapa sih? Gue kayak nggak tahu soalnya. Gue riset nggak ada siapa sih? Oh iya, Indra Bekti. Ada sih lah, lu jangan macam-macam gitu-gitu 1 poin loh. 1 poin loh. Dari sekian banyak pertandingan. Oke, kita lanjut ke penampil selanjutnya. Ini dia, kalau Bang Rizal dibilang katanya Starboy Jebret Media, ini Starboy KPI teman-teman. Dia ini salah satu yang kemarin sebenarnya udah berangkat ke Inggris, tapi sampai di niat, berhenti sampai di niat. Ini juga salah satu teman gue yang gokil banget, lucunya nggak habis-habis. Bikin kita para penonton ngakak guling-guling, terjungkal-jungkal. Dan juga dia salah satu model majalah. Ayo. Ini dia, langsung kita pakai atas panggung sahabatnya Joshua. Itu dia Yuno, bukan Yono. Selamat malam semua. Kalian tahu gak kenapa saya senyum terus? Ya karena tadi pagi tahu lah hasil Liga Champions. Saya nggak bisa mingkem nih, dari tadi gigi saya kering. Akhirnya saya udah 3 minggu nggak naik ke stage KPI, gue senang banget akhirnya bisa naik lagi, gue comeback, anjay. Kalian masih inget kan sama gue? Ya masa nggak inget sih, Yuno not Yono sekarang, bukan Yono lagi. Karena udah 2025, anjay. Oke, gue ingin bahas nih 3 pemain naturalisasi pemain timnas Indonesia. Oke, kalau Joy itu pemain gelandang bertahan atau DMF, anjay. Paham nih. Bahasa Inggris. Paham nih. Nama gue Yuno, nggak mungkin gue bilang gelandang bertahan. Nama gue kan udah kayak Inggris, anjay. DMF. Gue nggak bego di defender midfielder. Oke, selanjutnya ada Dean. Din, LB, left back, anjay. Dari 3 ini sebetulnya yang memancing gue, yang bikin statement gue keluar muak-muak, pengen keluarin muak-muak gue tuh dari Emil, keluarganya Emil. Dulu tuh angkuh banget. Kalian ingat nggak zamannya papahnya, manggil sih, papa apa bapak sih manggilnya? Oh papi ya, dia manggilnya papi. Papinya Emil dulu, dia bilang, saya pengen Piala Dunia, cuman pasti nggak bakal ngalamin timnas Indonesia. Saya pengennya sama Itali. Tapi ingat coy, angkatan anaknya Emil. Di zaman itu kiper Itali siapa? Donnarumma. Ya kan sekarang dia pindah ke Como. Saingannya siapa? Siapa? Como. Iya. Iya. Di Como aja saingannya siapa? Mantan kiper Liverpool, Pepe Reina. Ya kan berat banget kan. Bapaknya tuh kalau bagaikan kalau udah buang ludah dijilat lagi. Gitu. Sekarang masuk timnas Indonesia buktinya. Gimana? Bikin malu namanya, bikin keluarga, malu nama keluarganya sendiri kan? Gila nggak? Bang gue lagi ngelucu bang, ketawa bang. Iya. Anjay, keras nggak gue? Tapi selanjutnya gue pengen bahas, tapi kok ada pernyataan yang menganyal, anjay. G-nya satu, menganyal. Gue pengen bahas yang kemarin. Dari siapa itu inian baru DPR ya dia ya? Ya kalian tahu lah profil dia di dunia musik Indonesia. Pak Tit, namanya disensor ya, nggak usah disebut karena bahaya. Gue nggak mau ngambil resiko. Ya. Oke, dia bilang, dia pengen naturalisasi, jangan yang rambutnya siapa namanya? Blonde. Gue gak mau bilang bule, gue bilang blonde coy. Gila, blonde. Tapi pengen yang matanya jangan biru. Emang kenapa katarak? Iya, statement dia tuh dari dulu itu orang tuh benar-benar selalu membuat statement yang plot twist banget. Beda sama yang lain. Dia bilang, Pak Erick Thohir ya kemarin dia bilang. Semua statement itu kalau gue bilang gak masuk akal, anjay.
Tunggu, dengar. Dibacanya pakai kol-kolah, akal jadinya. Oke? Kalau gue bilang itu enggak banget sih. Tapi kalau menurut gue, nanti di pertandingan next selanjutnya Australia. Kalian nggak bisa langsung menjudge Patrick Kluivert. Oke? Sabar ya. Kita semua butuh proses. Kluivert juga bukan pelatih kaleng-kaleng. Kayak siapa namanya yang itu? Pemain timnas yang jadi pelatih? Hah? Iya, Xavier Evan itu. Itu juga Kluivert lebih, gue bilang ya, lebih berbasic dong. Pelatih Eropa. Ya kan? Mantan pemain bola, kalian tahu nggak? Ya kan? Patrick Kluivert dulunya pemain bola. Ada yang tahu nggak di sini? Oke? Gue jujur, gue pengen banget nonton besok, tapi nunggu jebolan nggak mungkin ya. Oke? Ini dari gue ya sekian ya. Pada kangen nggak? Durasi. Oke, next. Gue ini. Gue bilang. Timnas Indonesia, gue pengen bahas timnas sekali-sekali ya. Gue mau belajar ya. Kita lama-lama gue ini dong. Enggak, maksud gue ingin terus berkembang. Bahasnya nggak di situ-situ aja. Timnas lama-lama kalau menurut gue sekarang dia memiliki kalau di ini namanya? Bukan penilaiannya apa kalau itunya? ABC apa namanya? Kalau di kampus? Bukan ada, apa namanya? Iya ratingnya. Untuk ratingnya sekarang kalau menurut gua timnas Indonesia udah di B, anjay. Batu baterai itu. Bukan batu baterai coy, mendingan. Itu kalau gue bilang di dulu ya dibandingin zamannya si Pak gitu. Sekarang udah lebih baik. Erik Ten Hag siapa yang orang Korea? Siapa? Sintayong, STY, iya. Erik Ten Hag, baru inget Pak, maaf Pak. Itu menurut gue, sekarang gue yakin banget Patrick Kluivert akan menaikkan Indonesia ke Piala Dunia. Kalian dukung nggak? Dukung ya. Pokoknya kalau nanti timnas Indonesia main di Piala Dunia, kalian siap gak untuk nonton di sana, di Amerika? Pulang pergi, TikTok. Nanti gue ikut, oke? Sekian dari gue, Yuno bukan Yono, terima kasih. Gokil. Yuno bukan Yono memberikan statement-statement yang membuat kita bingung. Orang pelatih sebelum Patrick Kluivert cuma satu, lupa lu. Oh jadi lu udah melupakan jasa-jasa pelatih yang lama yang antara lu ketemu. Kemarin datang ke Indonesia gue sambut coy. Gue sambut. Lu sambut di mana? Lu Vale mobilnya kemarin pas datang ke Indonesia. Wih, lu Vale. Abis itu bawa kabur. Ya ini dia setelah Yuno kita ada sahabatnya Yuno. Karena tidak ada Abdel harus ada temuan kan. Nah ini kalau di Power Ranger ada Bulk, ada Skull. Nah ini Skull nih barusan nih. Di sini Bulknya. Ini dia fans Chelsea. Beri tepuk tangan untuk Joshua. Bentar, tes. Kami dari KPI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya Sejahtera. Puasa masuk hari ke-6, tapi Emil Audero udah selangkah lagi jadi WNI kan lewat klub saya Inter musim lalu. Karena Emil Audero lewat klub saya yang musim lalu Inter, dia mainnya cuma 1 kali di Liga Champion, 4 kali di Italia, di domestik. Tapi hasilnya apa? Dia bisa ikut meramaikan posisi Scudetto musim lalu. Emil Audero dia Scudetto bersama Inter. Tapi apaan ini dari DPR? Emil Audero udah disetujui jadi WNI, diambilnya di Roma Italia. Padahal Dan James dan Joy Palupesi, Joy Palupesi usianya paling tua tapi kenyang pengalaman. Dan James sudah berapa pengalaman yang sudah dijalanin, tapi Joy Palupesi kenyang banget sama pengalaman lebih dari 10 tahun di dunia sepak bola. Sedangkan Emil Audero aja, ayo Anda Emil Audero kalau mau jadi WNI, mau timnas terserah. Gak diizinin itu waktunya
lu Emil Audero bisa membela timnas jangan dulu, tapi akhirnya lebih memprioritaskan Piala Dunia dulu. Tahu-taunya sedikit lagi jadi WNI, selangkah lagi dia akan masuk masuk daftar squad untuk lawan Australia dan Bahrain. Jadi pelapis Paes kebanyakan cedera. Tapi cederanya Paes justru kita butuhkan pelapis seperti Emil Audero lewat klub saya, yaitu liga favorit saya Liga Serie A dan Inter. Beberapa klub yang dibela seperti Sampdoria, klub saya sebelumnya Juventus, pernah sama Buffon. Dan Bologna dan masih banyak lagi. Tapi Emil yakin, Emil bisa jadi WNI lewat kiper yang sekarang Como dan diturunkan pas lawan Australia dan Bahrain. Tapi soal Emil Audero atau apa sudah sedikit lagi Pak Erik akan menyetujui Emil akan jadi WNI di 10 Maret dan supaya didaftarkan cepat untuk laga lawan Australia 20 dan Bahrain 20 dan 25 Maret. Saya Joni Sro, terima kasih. Cek. Puasa sudah hari ke-6. Tapi para pemain sudah siap bergabung. Faktor A dan faktor B. Ini kayaknya gue punya saran buat Jebret Media. Ada program yang cocok nih. Nah isinya Abrar, Anjar, Joshua sama Yuno. Lah lucu. Maksudnya jadi lucu. Maksudnya kan jadi lucu. Jadi ini kan punya potensi gitu loh maksudnya. Ya yang selanjutnya ini dia fans. Bentar gue lupa nih fans. Oh ya dia nge-story soalnya. Yang semalam menang juga. Yang semalam menang tapi apakah dia mempunyai ekspektasi yang sama dengan klubnya di Eropa dan juga timnas? Yes. Nyambung kan nyambung. Boleh tepuk tangan untuk Akbar. Oke, selamat malam komunitas Pandit Indonesia. Tepuk tangan dulu. Oke, setelah 2 peserta sebelumnya ini acara stand up ya kayaknya. Kita agak serius dikit. Oke, hari ini kita bahas tentang 3 pemain yang akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Ada Joel Palpesi, kemudian ada Dan James dan juga Emil Audero. Ya Emil bukan nama yang asing lah buat kita ya. Bahkan sebelum adanya naturalisasi ini juga Emil duluan nih yang sempat viral ya, bapaknya bilang bahwa ngapain anak saya gabung ke skuad Garuda gitu kan. Lebih baik di Italia aja, tapi ya kualitas Emil ya dibandingin sama Donnarumma, Vicario ya ibarat kata langit dan bumi juga menurut gua. Tapi ya balik lagi bahwa kalau kita bicara untuk timnas Indonesia, bahwa Emil punya kualitas untuk menjadi salah satu pilihan gitu loh. Dan kita ketahui bahwa Martin Paes sekarang merupakan pilihan utama di skuad Garuda dan dengan adanya Emil dan juga beberapa kiper juga dari mungkin Hernando atau mungkin juga kiper lainnya ini menjadi persaingan nih masih makin ada gitu loh untuk lini kiper karena persaingan di timnas itu perlu banget menurut gua. Dan balik lagi bahwa yang namanya timnas bahwa yang dipilih adalah pemain-pemain terbaik dari klub-klub entah itu di luar Indonesia, di Eropa ataupun di dalam Indonesia itu sendiri. Dan kalau kita bicara soal Joel Palpesi, menurut gua 50%-50%nya mungkin karena faktor usia dia udah 31 tahun. Tapi balik lagi bahwa salah satu faktor yang vital menurut gua adalah lini tengah. Kita tahu, kita semua belum lihat gimana plan dari Patrick Kluivert ya di timnas. Tapi kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya di kualifikasi, lini tengah ini benar-benar amburadul menurut gua. Apalagi kalau misalkan posisinya Yener nggak main dan cuma Tom Haye doang. Dan dengan skema 3-4-3 ya tengah kita bolong. Tapi kalaupun Kluivert main 4-3-3 mungkin dia bisa jadi opsi untuk nemenin Haye sama Yener. Dan menurut gue ini bisa menjadi opsi bagi Patrick Kluivert. Karena kita tahu bahwa seorang DM itu perlu yang namanya body yang kuat, defense yang bagus dan distribusi yang bola yang bagus. Dan menurut gue pengalaman ini yang mungkin bisa dikeluarkan oleh Joel Palpesi dan konektivitas dia dengan Tom Haye dan juga Yener ini bisa menjadi sebuah kemungkinan yang baik untuk lini tengah. Dan Dan James kita tahu ini
masih muda 24 tahun tapi dia main cukup bagus juga. Musim ini udah main 19 pertandingan dan balik lagi bahwa posisi kiri ini numpuk banget menurut gua. Ada Arhan, ada Sen Patinama, ada Werdong, sekarang Dan James. Gue juga sempat dengar katanya dia bisa main juga di winger kiri di depan ya. Jadi mungkin dia bisa main di winger kiri juga, tapi apapun itu bahwa mau 5, 10 atau beberapa pemain lain masuk lagi menurut gue nggak masalah. Karena apa? Karena kalau kita mau menghadapi kualifikasi Piala Dunia, apalagi targetnya Piala Dunia, belum lagi nanti Piala Asia, ya lu harus punya banyak opsi gitu loh. Werdong nggak perform, kita mungkin masih ada Dan James. Pais nggak perform, cedera, kita masih ada Emil. Terus sekarang masuk lagi oleh Romeni untuk memperkuat ini penyerangan kan. Struijk nggak perform, oleh bisa main. Ada juga Eliano Reynolds. Jadi banyak opsi yang bisa dipilih oleh Patrick Kluivert untuk bagaimana bisa menurunkan starting line up terbaik untuk timnas Indonesia. Jadi harapan gue lawan Bahrain dan lawan Australia kita dukung, semoga Indonesia bisa raih poin penuh. Oke, itu aja menurut gue. Terima kasih. Selamat malam KPI. Thank you Akbar, luar biasa memang salah satu pandit talent dari DPI Muda. Opininya ya. Itu dia tadi, tapi gue juga tetap penasaran dan di tengah semua keresahan gue tentang timnas Indonesia, gue tetap penasaran kira-kira lawan Australia kita bakal gimana ya. Mantap. Dan gue ada teman sebenarnya ini serius, gue ada teman di Australia yang dia ikut mengkoordinir fans di Australia. Dan tiketnya udah sold out guys katanya, dibeli sama Australia sekitar 3.000 sekian lah, 3.000 sekian menambah terus. Jadi nanti bakal ada sekitar 3.000 itu kayak ada di satu sektor gitu, nanti teman-teman kita yang gak cuma yang di Indo ternyata gak cuma yang di Australia, yang dari Indo juga ada yang terbang ke sana ternyata. Buat away day, jatuhnya away day. Buat jadi respect buat teman-teman Garuda Australia. Oke, yang selanjutnya sebelum dua terakhir ini dia ada Bapak dosen kesayangan kita yang sudah absen beberapa episode dan sepertinya kita para mahasiswanya sudah kangen mendengarkan arahan-arahan dan juga kata-kata bijak dari Bapak dosen. Asik. Ini dia, kita sambut ke atas panggung Pak dosen Andri. Cek. Halo, selamat malam semuanya. Oke, kali ini kita kembali dengan tema Timnas ya. Tadi saya sepakat dengan Pak Ketua tadi bilang mungkin ya sengaja ya orang yang dianggap aneh oleh netizen dari kemarin ini kan mungkin sengaja. Tapi kan sengajanya ini minimal harus jangan absurd-absurd juga ya. Kalau memang butuh tenaga untuk di-hire sebagai tenaga di belakang layar untuk komunikasi bisa ambil teman-teman dari KPI. Ya saya punya kompetensi yang mumpuni lah untuk merancang pesan komunikasi yang baik ke publik itu. Jadi teman-teman di sini saya percaya. Lalu ngomongin timnas, teman-teman saya setuju, saya orang yang paling terdepan yang mendukung proyek ini. Mau diambil dari negara mana aja, selama dia punya darah dan memenuhi kualifikasi untuk membela timnas, ya kita dukung-dukung saja. Lalu tadi ada yang highlight terkait dengan, kenapa tidak disounding terkait pembinaan dan segala macam. Teman-teman, kalau kita kembali di apa yang dibahas sama Erick Thohir kemarin, kan ada 3 fase itu. Fase pengembangan, stabilisasi, sama golden era. Nah kita tinggal cek tuh di 3 fase itu. Misal di fase pertama tuh, apa yang gak jalan? Nah, disitulah celahnya kita untuk sama-sama membangun, memberikan kritik. Ya bukan berarti membenci. Jadi untuk memantau blueprintnya Erick Thohir itu di 3 fase itu. Jadi kita di sini sama-sama ya memberikan masukan yang positif. Karena kita semua pengen maju kan, ekosistem sepak bola kita ingin lebih berkembang ke depan. Jadi kita cek aja di 3 fase itu, mana yang poin yang gak berjalan ya. Kita cross check Erick Thohir, kok ini gak jalan gitu kan. Misalnya di naturalisasi ya, oke, ini proyek jangka pendek ya, dan kita dukung gitu. Tapi jangan lupa di tengah tren positif ini, jangan sampai ini diabaikan. Nah itu di 3 fase kemarin itu kita punya peluang untuk cross check ke depan. Jadi tinggal kita tagih aja janjinya PSSI dan juga Kemenpora. Wah, ini kok di bagian ini fase ini nggak jalan gitu ya, kita tagih gitu. Lalu kembali lagi jangan sampai kita juga beranggapan dengan menambah 3 amunisi baru ini bahwa itu ada garansi gitu kan untuk kita lolos. Itu jangan sampai juga bahwa ini menambah peluang yang semakin besar, iya gitu kan. Jadi lagi-lagi ya jangan sampai nanti, karena saya khawatir ketika nanti kalah maka imbasnya akan kemana-mana kan. Proyek ini akan dihujat habis-habisan karena dianggap gagal. Posisi para pemangku kepentingan di PSSI akan dibabat habis-habisan. Jangan sampai itu akan menjadi bumerang kan. Nah ini yang perlu kita jaga bersama dan saya takut
apa yang kejadian yang terjadi sebelumnya itu akan berimbas ke posisi-posisi yang lain yang justru membuat sepak bola kita kembali suram gitu kan. Itu kan poinnya. Jadi selama ini masih on the track menuju ke arah yang positifnya, itu yang kita coba jaga gitu kan. Ketika nanti hasil tidak sesuai ekspektasi kita, nah bagaimana kita memanage itu? Kalau sampai amit-amit ya, dari semua impian, saya kira kita semua pengen yang terbaik. Tetapi ketika kejadiannya terbalik gitu kan, apakah kita semua sudah siap gitu kan? Artinya kan ini proyek ambisius teman-teman. Jadi kalau teman-teman dan kita semua tidak siap dengan segala konsekuensinya, ya jangan harap juga kan ke depan, ya itu tadi, apa yang terjadi berapa bulan lalu akan terjadi di orang lain yang menurut saya akan membuat situasi sepak bola kita akan lebih buruk ke depannya. Itu sih dari saya, jadi mari jaga bersama nih timnas kita yang sedang bagus-bagusnya, tapi jangan lupa kita tetap terus cross check di 3 fase ini apa yang akan jalan sehingga ke depan sepak bola kita semakin lebih maju. Dan saya cukup sekian, saya optimis semoga timnas kita bisa berlaga di tahun depan. 2 tahun lagi ya. Amin. Keren, Pak dosen, keren, luar biasa. Ya, harus digarisbawahi juga teman-teman ya, juga harus kita ingat tadi tuh, selagi itu masih ada di track dan arah yang positif, kita harus support terus, luar biasa, mantap. Dan itu juga ya, selagi masih punya darah Indonesia, maka siapapun dia dari negara manapun asalnya, dia berhak boleh memperkuat timnas Indonesia. Kan masih memenuhi aturan dan juga statuta regulasi kan, jadinya yoi. Nggak apa-apa, mau pirang atau enggak juga. Itu Pak Ismail rambutnya pirang. Oh iya itu. Oke, selanjutnya ini dia, boleh langsung saja kita panggil ke atas panggung. Beri tepuk tangan untuk Felix. Ya, selamat malam semua. Ini mau ngomongin apa? UCL apa Undang-Undang Hak Cipta? Oh bukan. Ini apa, trio Jet ya, Joy, Emil, Din yang baru bakal gabung. Ini dulu deh, yang bawah dulu yang tulisan merah deh yang kita bahas. Ini apa, maaf bapak-bapak. Sebelumnya saya minta maaf ya Mas Dani, saya kan Baladewa. Juga mama saya juga Baladewa. Tapi yang ini benar-benar sangat sembrono statementnya. Ya apa ya, aduh gak habis pikir, jangan sebut anggota DPR deh, musisi. Musisi satu ini benar-benar, ya dari dulu kita udah tahu lah statementnya suka sembrono. Udah diaminkan sama Om Ari Lasso juga. Tapi ya ini apa maksudnya, menikahkan para pemain usia over 40 buat melahirkan bakat-bakat baru itu kan absurd itu. Bener-bener absurd, kayak ya kali kalau pada jadi pemain bola. Ya kalau kan nggak tahu. Ya kan kayak gitu. Terus selain itu juga yang statementnya lagi tuh, tolong Mas Denny mikir ya, Anda kan juga keturunan. Jadi Anda kan juga keturunan, kalau nyinggung-nyinggung bule, itu berarti juga menyinggung diri Anda sendiri loh. Sama yang pada saat ya rakor kemarin juga sebelum-sebelumnya kan udah sering banget dibahas kan. Padahal gue selalu bilang setuju aja sih, gak usah pada minta pendapat-pendapat gitu. Makanya yang kemarin nonton DPI, yang kemarin kan yang ada pendapatnya Coach Justin kan yang apa, ya ini indahnya demokrasi. Menurut gue tuh mah standar ganda. Loh, ya faktanya kan emang standar ganda, maksudnya kalau dibilang indahnya demokrasi, kan ingat kita kan harus musyawarah mencapai mufakat toh. Jadi ya kalau ini kan ya udahlah, maksudnya ya kalau mau kontra boleh, tapi ya lihat fakta di lapangan lah pemain-pemain kita. Apa yang statement itu fraksi PDI bilangnya, bilangnya apa tuh, mematikan bakat lokal. Ya tolonglah, maksudnya bakat lokal tuh kan harus disemai 5-10 tahun lah. Potong generasi yang Sintayong dulu kan gak menjamin langsung sukses sekarang. Langsung aja deh yang ini, trio Jet kita.
Ntar lama enggak, saya dibunuh besok. Ya benar-benar, bisa-bisa saya dicari sama anggota DPR. Ntar. Ya ini deh yang tulisan hitam, yang trio jet. Joy, Emil, Din. Oke. Din ini kalau gue bilang sebenarnya nggak perlu banget lah ya. Maksudnya back kiri kita udah surplus banget loh, udah 3 lapis. Harusnya kalau emang mau ada tambahan Din, harusnya ada tambahan sepadannya di back kanan juga lah. Kan Welber Jadun nggak mungkin gue langsung diangkat. Terus Emil oke lah untuk menambah persaingan. Kan kita juga nggak mau Martin Pas terlalu untouchable di posisi kiper kan. Karena ya Hernando sama Nadio kan nggak mungkin bisa langsung itu. Ya udahlah ya. Ntar gua dihajar ini sama pelaku Liga 1. Ya maksudnya kalah saing, belum siap saatnya gitu. Ya maksudnya pesaing sepadan terus yang dibilang bapaknya apa? Ngimpi. Telanlah ludahmu sendiri Pak. Anakmu sudah bergabung ke timnas. Dan ya dia sudah sadar kok, dia kalah saing sama Donnarumma. Sama Joy ini kalau gue bilang harus karena selain Emil, Joy ini juga harus karena dia harus menambah persaingan supaya Tom Haye gak nyaman-nyaman banget. Atau bisa menggantikan Tom Haye sewaktu-waktu. Kalian kan tahu kan kalau Tom Haye tuh gak bisa 90 menit full main selama ini. Nah, dengan adanya Joy ini masih ganteng lagi. Ya kan Tom Haye udah brewokan, kalau dia kan tuh ganteng abis. Tapi dengan pengalamannya, kematangannya, dia bisa menggantikan Tom Haye ataupun even Ivar Jenner. Atau bahkan bisa jadi double piston bersama dengan Tom Haye. Untuk memperkuat lini tengah. Jadi ya kalau dengan penambahan 3 ini ya gue berharap ya bisa dimainkan langsung, nggak ada istilah, nggak ada perang-perangan lagi kayak kok udah dimainin, udah diurus cepet-cepet tapi nggak dimainin. Ada yang bikin statement gitu kok, Bapak Exco kita, L Podcast. Maaf ya hari ini agak bahaya, emang bahaya sih. Sama satu lagi juga gue juga berharap tolong please kalau dibilang ini dari nol lagi iya ini emang proses karena kan coach bapaknya Justin Kluivert kan ya kita kasih kesempatan dulu lah, kita dukung kita kasih kesempatan dulu, jangan dijudge dulu taktiknya kayak apa ya. Kalau kembali lagi ada satu efek yang selalu gue bilang, nambah pemain bukan untuk langsung menang tapi harus membangun chemistry lagi. Ini kan nol lagi. Kita lihat nanti setelah Maret. Nambah lagi enggak? Nambah lagi, chemistry ulang. Nambah lagi, chemistry ulang. Dan takutnya kalau ditambah lagi, bulan Juni nambah lagi, enggak lolos. Ayo, mau apa ngomongin nih? Udah itu cukup ya. Bahaya saya nanti dicari terus. Terima kasih, Ko Felix. Thank you Felix. Udah bahaya lagi. Ya udah kita lihat lah ya pas videonya udah tayang. Ya dan itu ya teman-teman perlu digarisbawahi, menambah pemain bukan berarti langsung supaya menang, tapi supaya pemainnya banyak. Makin bingung nanti. Oke, yang terakhir untuk di sesi pertama ini kita akan mengundang atas panggung. Tadi udah ada Pak Ketua ini. Parah, nggak boleh gitu no. Apa tadi? Oh iya. Pancing tapi. Oke, boleh ke atas panggung. Ini dia Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ketemu lagi ya di bulan puasa yang penuh berkah ini ya. Ini puasanya masih clean sheet semua ini? Masih ya? Sip, mantap. Ini kalau opening yang lama ketahuan nggak punya materi nih saya. Ini bahas apa nih? Oh ya yang bawah aja, yang merah. Jadi gini,
Kalau ya, Bang Div tahu ini, kalau anggota DPR itu punya namanya hak imunitas. Jadi ketika di dalam sidang dia mau ngomong apa aja tidak bisa diperkarakan gitu kan, kurang lebih seperti itu. Tapi ya jangan gitu-gitu juga lah gitu. jangan terlalu offset lah. Kebetulan saya fans berat bandnya beliau, ya. Menurut saya bandnya beliau itu band terbaik Indonesia 30-40 tahun terakhir ya. Jadi 3 pemain naturalisasi ini kan sebenarnya apa ya? Karena kita kan masih ada separuh nafas ya untuk ke Piala Dunia kan. Jadi tiga pemain ini kan menjaga harapan kita biar tidak pupus lah untuk lolos ke Piala Dunia gitu kan. Dan mereka semua kan ini juga punya darah keturunan Indonesia kan. Saya yakin ya cinta yang membawa mereka kembali menjadi WNI gitu. Jadi ya saya harap pernyataan-pernyataan seperti itu tidak keluar lagi lah. Barangkali kalau beliau butuh staf ahli boleh lah. Gitu ya. Oke, kalau dari segi teknis ini yang serius nih. Jadi kalau saya lihat Dean James ini mungkin akan bermain lebih ke depan ya, karena di back kiri kita kan sebenarnya udah ada Verdong. Atau bisa jadi pelapisnya Verdong juga, karena saya pernah bilang di sini juga, Sen Patinama sering tampil underperform ketika di timnas. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Arhan mungkin belum di level ini. Kita mungkin punya banyak pemain, tapi sebenarnya yang bisa dipasang, firm kita pasang di posisi bek kiri kan sebenarnya ya hanya Verdong sebenarnya. Jadi kita memang butuh pelapis, disitulah fungsinya Dean James. Kebetulan dia juga bisa dimainkan jadi winger kiri juga. Kalau Kang Emil ya. Saya itu cuma penasaran, KTP-nya itu Bandung apa Jakarta deh. Setelah dapat paspor Indonesia, KTP-nya di mana dia? Kakaknya di mana? Mataram ya. Kampungnya bapaknya ya. Iya. Pak Mulyadi ya. Oh, Pak Mul. Terus apa lagi? Joy Palipesi ini ya ada kesan panik buying ya, bukan panik buying istilahnya berarti. Panik naturalisasi. Ya gitu kan. Jadi sebenarnya kan target awalnya kan Jairo. Tapi karena susah diwujudkan, ya akhirnya ya alternatifnya Joy Palipesi ini. Umurnya sudah berapa? 32 sebenarnya tahun ini kan. Jadi paling banter mungkin dia masa edarnya nanti di timnas paling banter ya, mungkin ya sampai Piala Asia mungkin kalau saya lihat. Piala Asia 2027 nanti. Jadi ya nggak apa. Seperti yang saya bilang tadi, ini kan bagaimana agar mewujudkan harapan kita untuk lolos ke Piala Dunia agar tidak pupus. Itu aja sih. Makasih. Thank you Pak Ismail. Ya, dengan majunya Pak Ismail tadi, maka sesi 1 sudah berakhir dan semua peserta, teman-teman yang sudah mencentang, sudah tampil. Kalau begitu nanti kita akan kembali di segmen kedua dengan mini DPI. Jadi siap-siap di antara kalian, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng di atas panggung. Oke, sampai ketemu di segmen kedua. Kabinet gemuk, staf kepelatihan gemuk, kedalaman squad gemuk, rakyatnya kurus-kurus. Selamat datang kembali di komunitas Pandit Indonesia. Masuk. Oke, kita masuk di segmen kedua, segmen mini DBI, di mana nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama pandit-pandit kita. Setelah tadi kita udah open mic bareng-bareng ya. Dan langsung aja kali ya, karena mengingat kalian, aku tahu sih kalian rela meninggalkan sholat taraweh demi datang ke sini. Biar nanti sempat taraweh di rumah. Gak akan cukup, gue yakin. Oke, kita akan berbincang-bincang, topiknya masih sama seputar timnas Indonesia. Terutama timnas yang akan menghadapi Australia dan juga Bahrain nanti ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama pemain naturalisasi kita langsung. Ada Akbar Palupesi
dan juga Ismail Mulyadi. Ini dia, kita beri tepuk tangan. Selamat malam. Halo. Awas Ismail. Awas jatuh, gak ada asuransi kita. Alhamdulillah kabar baik. Baik, alhamdulillah. Oke, kita akan mulai pembicaraan kita mengenai timnas Indonesia yang nantinya akan menghadapi Australia dan juga Bahrain. Tapi gue mulai dengan satu pertanyaan. Tadi kan kita udah ngomongin soal naturalisasi, ditambah 3 naturalisasi baru, ada si Joy, Dean dan juga Emil ya. Menurut kalian masih pentingkah naturalisasi dengan kedalaman skuad kita yang udah dalam ini? Coba nih. Siapa dulu? Sebenarnya ini ya, kita kan mengambil peluang yang tersedia gitu. Kalau mereka mau bergabung dengan timnas ya, kenapa tidak gitu kan. Ini kan penguatan lah, kalau pakai istilahnya penebalan gitu ya, di setiap posisi kan. Kita tidak punya cadangannya Martin Paes yang yang setara lah, yang seimbang ini kan. Ya dengan segala hormat ya kepada Hernando, Nadeo dan Riyandi. Jadi kita butuh memang Emil ini sebagai deputinya Martin Paes. Kemudian Dean James tadi sempat saya bahas juga. Bek kiri kita itu banyak, tapi sebenarnya sedikit gitu. Berarti emang menurut Pak Ismail jaraknya kejauhan, jarak kualitas dari pemain-pemain yang dinaturalisasi sama Pak Erick Thohir sama pemain yang udah kita punya, terutama pemain-pemain lokal. Bukan jauh ya, tapi peningkatan lah, oke setiap periode naturalisasi ini itu kan levelnya semakin naik lah. Dulu kan kita melihat misalnya katakanlah Sen Patinama lah di posisi bek kiri. Itu kan termasuk periode tahap awal ya, periode awal naturalisasi kan. Walaupun kayaknya sampai saat ini gue ngelihat Sen Patinama ini masih belum punya tempat ya, dari mulai dia di naturalisasi sampai sekarang tuh dia jarang banget dapat jam terbang ya. Iya, makanya itu tadi saya merasa Sen ini sering sekali underperform ketika tampil di timnas. Termasuk yang kita ingat sampai sekarang ketika pertandingan lawan Cina itu kan. Dia jarang mengeluarkan potensi terbesarnya gitu kan. Jadi bek kiri kita itu banyak secara kuantitas, tapi secara kualitas sebenarnya yang bisa benar-benar kita pasang di situ, itu ya cuma Verdong sih kalau menurut saya. Disinilah perlunya kita menaturalisasi lagi pelapis yang sepadan, atau mungkin malah Dean James ini bisa memberikan opsi penyerangan yang lebih. Oh karena dia juga bisa di winger ya, bisa ke depan ya. Jadi kalau Verdom kan bek kiri yang bisa dipasang sebagai CB, tapi kalau Dean James mungkin bek kiri yang bisa dipasang sebagai LW gitu. Mirip Eliano lah ya. Iya. Lebih bisa didorong ke depan. Kalau Verdom kan biasanya bisa dimainkan sebagai CB kiri kan, termasuk kemarin lawan Feyenoord ya, yang di Eredivisie kan. Dia kan tampil bagus di posisi itu. Lu setuju Bar, dimana ini kan bener-bener dikebut banget naturalisasi, ditambah langsung nambah 3, padahal pemain yang kemarin baru aja kita naturalisasi saja belum ngelihat debutnya udah nambah lagi 3 nih. Ya menurut gua sebenarnya fenomena daripada naturalisasi ini ya menjadi salah satu poin sih untuk timnas era terutama periode sekarang ya, di periode Erick Thohir ini. Jadi menurut gua ya seperti yang gua bilang tadi bahwa untuk bermain sebagai pemain timnas, lu memerlukan banyak pemain-pemain yang berkualitas gitu kan. Dan balik lagi bahwa ketika lu perform di suatu klub, terutama mungkin misalkan ada Sen Patinama dan nama-nama lainnya lah yang bermain di Eredivisie dan juga di Serie A Italia. Nah mungkin dia ketika bermain di level klub ini bagus, ya kan. Sehingga itu yang membuat scouting dari tim dari PSSI ini tertarik gitu loh. Dan mencoba untuk meyakinkan pelatih bahwa wah kira-kira ini merupakan pemain yang memiliki keturunan Indonesia yang mungkin bisa menjadi opsi untuk
skuad Garuda. Tapi ya balik lagi bahwa ketika lu bermain di timnas dengan pelatih yang berbeda, dengan skema yang berbeda, dengan kultur yang berbeda, dengan lingkungan pemain yang berbeda juga, ya lu harus bisa menyesuaikan itu ya. Dan ini yang dialami oleh Shane mungkin menurut gua. Mungkin di periode sebelum dia dipanggil timnas dia punya kualitas, dia bermain juga di luar kan. Mungkin juga ada seperti Van Jenner, Rafael Struijk sekalipun pernah main di ADO Den Haag juga kan sebelum dia sekarang bermain di Liga Australia, yang membuat tim kepelatihan mungkin setuju untuk menaturalisasi lah pemain ini. Tapi balik lagi bahwa mungkin dia ada off day-nya, mungkin dia nggak perform atau nggak bisa ngikutin skema. Dan menurut gue setuju bahwa seperti yang gue bilang tadi bahwa lu mau 5 atau 10 atau 20 itu nggak masalah. Tapi ada satu poin penting juga menurut gue bahwa kalau misalkan anggota DPR dan Dewan lain mau kritik, ya itu tadi yang disampaikan oleh salah satu dari teman-teman KPI bahwa lu kritiknya itu yang benar gitu loh. Bahwa namanya demokrasi kan pasti ada beda pendapat kan, bahwa kita harus menyampaikan aspirasi lah dari masyarakat bahwa oke, lu membela daripada pemain-pemain yang istilahnya punya asal Indonesia lah, istilahnya kasaran begitu, untuk bisa tampil lah dengan istilahnya memberikan kesempatan pada pemain-pemain lain untuk tampil juga di timnas. Tapi ya kritik lu ya mungkin bisa dengan pengembangan daripada liganya, liga usia mudanya, Liga 2, Liga 3, dengan kritik-kritik seperti itu gitu loh. Jadi kan fokus point of view di Erick Thohir ini adalah gimana cara supaya timnas Indonesia ini bisa lolos. Yes. Ya kan? Supaya istilahnya bisa dibilang Indonesia juga udah 70% lah kasarannya. Apalagi kita punya peluang yang besar, jadi mau gak mau mungkin ini udah kepala tanggung, ya gimana pun caranya gue harus lakuin. Ya mungkin dengan banyak naturalisasi seperti ini merupakan salah satu cara lah untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Dan dengan materi pemain pilihan yang banyak seperti yang gue bilang tadi, mungkin ada beberapa pemain yang off day, masih ada penggantinya. Dean Diams mungkin bisa nanti main, kalau misalkan dia nggak perform bisa ada Verdong juga ya kan. Kalau Verdong cedera ada Dean James dan posisi-posisi lainnya termasuk juga Joe Pelupesi dan juga Emil Eudoro. Jadi menurut gua nggak ada masalah untuk naturalisasi selama untuk timnas Indonesia bisa berkembang. Hidup naturalisasi. Basarnas naturalisasi dia. Gak kan dia udah, ini si Bapak Dewan kita kan udah ngeposting video ulang, dipotong kan, kata-kata yang kontroversi dipotong kan. Hidup naturalisasi pokoknya. Tapi menurut kalian sampai kapan? Ini kan bisa dibilang short term kan, kalau emang mau long term kan ya benahin dulu grassroots-nya gitu. Liga EPA nggak cuma di Liga 1 tapi Liga 2, Liga 3 ditambah juga kelompok umur, kalau bisa liganya ini ditambah gitu. Ya intinya grassroots-nya harus dikuatin dulu kalau mau long term gitu. Dan naturalisasi ini kan short term. Menurut kalian sampai kapan pemerintah ini maksain banget naturalisasi? Sebenarnya kan naturalisasi ini kan sekarang itu kalau pakai istilah ini ya, kita kan ada bonus demografi sebenarnya. Jadi ini adalah generasi terakhir sebenarnya yang bisa kita naturalisasi, karena dulu kan kalau sejarahnya itu ya migrasi besar-besaran dari yang punya keturunan Belanda kembali ke Belanda itu kan tahun setelah kemerdekaan sampai kira-kira sekitar akhir 50-an kan, yang ada konflik Papua Barat segala macam itu ya. Ini kita belajar sejarah juga. Ya. Jadi generasi itulah yang akhirnya cucunya sekarang yang kita ambil kan. Yang dulu migrasi tahun-tahun 40, 50, 60-an itu. Berarti Anda setuju dengan udahlah nikah yang pemain-pemain 40 tahun nikah lah sama orang Indonesia, setuju berarti? Ini jumping conclusion ini. enggak gitu. Lagian 40 tahun nggak setuju gue, 35 lah. Pak Ismail mungkin boleh. Pak Ismail. Sama orang Belanda Pak. Iya nyari cewek-cewek. Aduh, istri kan 4. Sedang dalam hati. Kayak lagunya ya, sedang ingin bercinta. Gitu. Jadi gini, kembali ke tadi ya, naturalisasi sebenarnya ini memang kesempatan terakhir kita. Jadi katakanlah gini, orang-orang yang migrasi ke Belanda dulu tahun 60-an, sekarang udah kakek kan sekarang kan. Ya cucunya ya inilah generasi yang kita ambil sekarang ini kan. Kalau misalnya mungkin paling banter 10 tahun lagi itu udah nggak ada lagi. Adanya paling generasi keempat, kakek buyut. Dan itu kan sudah nggak
Susah ya nyari eligible lagi. Dokumennya susah ya dokumennya Iya, ya. sudah nggak eligible lagi kan menurut FIFA kan. Paling nanti kita dapatnya kalau pemain yang half blood gitu ya kayak Matthew Baker yang benar-benar ibunya orang Indonesia atau bapaknya orang Indonesia gitu, atau Welber gitu kan. Tapi kan itu kasuistis ya, paling dalam satu generasi itu paling cuma 1, 2 gitu. Kalau sekarang kan dalam satu generasi kita bisa ambil 20 kan gini kan. Jadi secara alamiah nanti mungkin 5 atau 10 tahun lagi kita udah akan kesulitan untuk mencari yang pemain keturunan yang bisa kita naturalisasi. Udah habis ya? Iya udah habis. Berarti bener dinikahin dulu biar nanti turunan bawahnya dapat lagi. Madu tiga. Kalau menurut lu Tar, sampai kapan ini naturalisasi? Kalau menurut Pak Ismail tadi kan iya paling 10 tahun lagi udah. Iya, menurut gua sebenarnya hal yang dikatakan oleh Pak Ismail benar ya. Bahwa mungkin 5 sampai 10, tapi memang pada saat periode sekarang ini benar-benar beruntung banget ya Pak Erik. Benar-benar bisa mendapatkan ya itu keturunan yang istilahnya batas kita itu kan sampai kakek nenek kan. Kalau Boyut itu udah nggak mungkin. Ya mungkin pemain-pemain kayak Jai, pemain-pemain kayak Ragnar mungkin nikah sama cewek Indonesia bisa gitu. Tapi sekarang nggak langsung. Ya kenapa Pak Dani? Kenapa Pak Dani nggak ngomong? Kenapa Pak Dani nggak ngomong kayak gitu gitu ya? Harusnya pemain-pemain naturalisasi ini wajib nikah sama cewek Indonesia. Harusnya. Mungkin bisa jadi daripada umur 40 lu naturalisasi buat apaan kan gitu. Enggak lagian kan enggak perlu naturalisasi ya. Kan kalau nikah sama orang Indonesia kan udah keturunannya kan half blood ya. Kagak perlu naturalisasi ya. Makanya kalau kata teman gue ini mah omongan di tongkrongan warkop dibawa ke DPR gitu kan. Gitu. Dan menurut gue ya kalau kita mau bicara sensitif dikit ya bahwa ini momentum Pak Erik ya kan. Bahwa momentum buat apa nih? Bahwa pas banget nih target dia kan adalah gimana caranya untuk lolos Piala Dunia ya. Ya berubah-berubah lah targetnya. Awalnya kan setelah yang kemarin kita pengen target harus lolos nih. Sekarang berubah lagi 2034 lolosnya karena mulai dari nol lagi. Kita nggak tahu gimana nih di periode daripada Patrick Kluivert. Tapi balik lagi bahwa ini dia ngambil momentum pemain naturalisasi sebanyak-banyaknya supaya kita punya banyak opsi. Nah nanti supaya bisa lolos Piala Dunia nih, ya kan? Nama dia mencuat lagi tinggi. Bentar, berarti secara nggak langsung ini demi nama dia. Iya, sekarang kan kita nggak tahu bahwa Pak Erik ini brandingnya bagus loh. Enggak, jujur gue mencoba untuk berpikir dalam sisi lain lah. Walaupun gue setuju bahwa Pak Erik salah satu ketua PSSI yang sukses lah dengan prestasi yang saat ini kita raih di timnas. Tapi seperti yang kita tahu isu yang beredar sekarang ya kan, yang rivalnya Kerang Kuning. Apa tuh? Kerang Kuning kan rivalnya kan kemarin dapat ini oplosan. Nah nggak lama setelah itu kan dinaturalisasi 3 nih diproses buat nutupin. Dimasuk-masukin berani dia. Berani. Ya sekarang gua tanya sama lu, siapa yang pengen Pak Erik? Gua nggak tahu. Aduh. Kalau Pak Erik ya kan otomatis ketuanya ganti dong. Erik Jo kan maksud lu? Otomatis ganti ya, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana kan. Ya mau nggak mau kan pasti kan, ya udahlah. Kita dukung timnas dulu, lu aman gitu kan. Kasarannya gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, balik lagi bahwa kita lihat dari sisi timnasnya juga bahwa ini berkembang. Ya ini momentum yang harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Lu punya peluang untuk bisa ngambil pemain-pemain yang punya keturunan, ya nggak jadi masalah juga. Tapi ya itu bahwa perkembangan usia muda pemain-pemain tim nasional juga harus diperhitungkan juga. Apalagi dia udah ada master plan kan untuk jangka panjang, untuk 2045 itu harus rank 45 ya. Apa lu bisa sanggup sampai situ kan ya. Nggak cuma timnas doang lo kuatin, tapi juga liganya, perkembangan usia muda dari grassrootsnya juga lo harus tingkatin gitu. Iya, oke kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman buat Akbar Palupesi dan juga Ismail Mulyadi. Oke, udahlah kita bahas soal naturalisasi gitu kan. Udah kita nambah 3 pemain baru, nambah kekuatan baru dan ini akan kita siapkan demi menghadang 2 lawan kita di bulan Maret ini. Ya ini ada Australia, kita away day dulu ke Australia gitu kan, dan juga Bahrain nanti tanggal 25. Optimis gak kalian? Optimis dong pasti. Optimis. Harus optimis.
Target realistis yang katakanlah bisa kita capai menurut kalian berapa poin? Dari dua laga dari ini. Dua laga ini. Ya. ini. Paling realistis menurut gua untuk kita lihat dari base permainan sebelumnya ya. Menurut gua 4 poin sih harus. 4 poin. 4 poin. Itu jabarannya dari Australia. Kita away kita dapat 1 poin, Oke. kita home harus manfaatin partai kandang apalagi ini laga emosional ya. Lawan Bahrain kita tahu kita benar-benar dilukai di kandang mereka. Ya gue merupakan salah satu orang yang akan nonton nanti di stasiun GBK. Asik! Jadi kita harus dukung penuh, kita harus teror mereka 90 menit, kita harus berdoa, kita harus yakin sama pemain kita bisa raih 3 poin lawan Bahrain di GBK. Amin, 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 amin. Pak Ismail, berapa target poin yang realistis? Melihat kondisi negara kita sekarang ya. Wis, berat. Iya. Kemenangan itu akan bisa sejenak mengalihkan dari beratnya beban. Ya itulah. Iya. Jadi ya minimal sih harusnya 4. Tapi melihat kondisi Australia yang kehilangan banyak pemain inti. Backnya terutama ya. Iya, backnya terutama yang 3 meter itu berapa? Sotar. Oh. 2 meter. 2 meter. Yang listrik lu. 2 meter. Iya. Yang tingginya sebanjir kemarin tuh. jadi ya harusnya sih mungkin bisa lah gitu. Kita ambil. Kalau bisa berarti 6 poin dong. Iya bisa lah, insya Allah bisa lah. Amin. Saya kok kita yakin ya. semua amin, gak ada yang gak mau timnas kita menang sih. Iya, saya kok yakin kita bisa lolos sih. Lolos langsung nih? Iya, karena gini ya, kita lolos itu istilahnya apa ya, at all cost ini nanti. Jadi ya udah kelihatan sih dengan usahanya. Iya, ini pertaruhan yang besar sekali. Kebayang nggak kalau kita nggak lolos lah katakanlah ini, apa yang akan terjadi? Kan itu aja lah. Duitnya udah ngalir. Hah? Duit dari jersey, tiket stadion nambah, naik lagi. Nasib bapak-bapak itu, beliau-beliau itu. Makanya saya bilang, kelolosan kita ke Piala Dunia ini akan diperjuangkan dengan at all cost lah. Semua yang bisa kita lakukan, semua yang bisa mereka lakukan, beliau-beliau itu lakukan, akan dilakukan untuk. Kalau perlu kita cari semua, siapa lagi yang belum masuk? Jadon Osterwolde mungkin. Nambah 15 dah. Iya, Pascal Stroik, siapa lagi? Jairo. Ian Madsen bisa ya? Ian Madsen. Hampir semuanya. Gitu. Full 23 pemain kita, pemain diaspora juga, seluruhnya sih bisa aja sih. Gitu. Tapi tadi sempat disinggung juga kalau Akbar adalah salah satu yang bakal nonton lawan Bahrain nanti ya. Ditambah kemarin yang lagi rame aja adalah tiket timnas kita yang naik, lagi-lagi naik dari yang sebelumnya, gue tuh paling murah 250 ya sebelumnya. 250 sekarang 300, naiknya sekitar 25% gitu. Apa urgensinya untuk naikin? Karena kan maksud gue belum ada hasilnya gitu, udah naik terus. Menurut kalian gimana dengan harga kenaikan kemarin? Tiketnya mahal bro. Iya emang. Tiket misalnya ya. Tiketnya Bang J dari Venesia ke sini udah berapa bro? Ya kadang kalau nih dia datang ke sini dapat endorsan udah kan balik modal duitnya. Jadi kan lo gak maksudnya kan itu kan ditanggung PSSI semua. Iya. Kalau iseng-iseng nih coba di Google deh. Berapa tiket bisnis kelas dari katakanlah misalnya Amsterdam ke Jakarta lah. Itu berapa kira-kira? Kali 40 juta. Kali 2, 100 juta. Ya 80 juta, 100 juta lah. Kali berapa, satu pemain itu, kali berapa itu. Mahal bro. Iya sih. Mahal. Ditambah berapa pemain berarti total ya hampir semua kan. Iya kan. Coba kalau iseng-iseng nih, Google Flight gitu. Tiket dari mana? Dari Brussels misalnya, dari Belgia atau dari Inggris lah, dari London gitu kan. Ke Sydney atau yang langsung. banyak Belgia. Iya ke Belgia. Itu udah berapa? Iya. Kan gak mungkin mereka naik ekonomi kan.
Oh, jadi ya pasti bisnis kelas kan? Iya. Coba berapa itu? Takutnya kalau naik ekonomi makan pop mie Pop mie ketahuan. gitu ya. Sama Mijon, sama Mijon. Gak relate. Bar, ceritain dong pengalaman lu kemarin war tiket timnas. Ya bahwa sebenarnya gue ini war tiket kedua ya. Bahwa sebelumnya lawan Arab Saudi pun juga gue sempat war tiket juga. Sebenarnya gue menonton lawan Jepang tapi gue kalah war. Jadi akhirnya gue beralih ke Arab dan masih ada jeda waktu yang cukup banyak karena orang masih fokus di Jepang kan. Akhirnya gue dapet yang Arab dan kita udah standby dari 30 menit yang lalu. Dari jadi sebelum tiket sebelumnya maksudnya sebelum tiket dibuka. Iya tuh gue HP gue di depan tuh. HP laptop tuh udah standby pokoknya. Berarti 2 device tuh. 2 device. Jadi karena kan ini lewat Livin ya. Dan kebetulan gue juga lewat pakai Livin dan memang itu cepet banget ya sold outnya. Bahwa sebenarnya ini nggak secepat yang waktu lawan Arab sama Jepang sih menurut gue. Padahal kemarin tuh match yang paling kita tunggu-tunggu ya. Betul, tapi ya? dia butuh gue rasa sampai sore ya baru sold out. Dan kabarnya juga buat kalian yang belum dapat tiket ya bakal ada limit tiket juga ya kalau nggak salah. Ada tiket lagi nanti ada informasi dari PSSI untuk tiket berikutnya tapi mungkin terbatas. Dan ya menurut gua kalau bicara soal tiket mahal, gue bilang tiket mahal emang. Makanya kita ngambil yang atas-atas aja udah. Lu dapat upper berarti kemarin? Upper pun juga kelihatan sih secara view-nya juga dapat ya kan atmosfernya juga yang penting kita bisa dukung langsung timnas di stadion dan menurut gua tiketnya akan terus naik. Seperti yang dibilang oleh teman saya Gerardo ya. Semakin tambah pemain pasti tiket makin naik nanti. Iya kan? Bener. Bakal naik terus. Tapi ya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini gila bola ya. Apalagi timnas main, kualifikasi, apalagi kalau nanti menang lawan Arab, lawan Bahrain sama lawan Australia. Kita berarti nextnya lawan China. Asumsi menang nih lawan Bahrain sama lawan Australia. Kita menang lawan Cina, Indonesia tuh Piala Dunia bro. Iya itu udah langsung tuh ya. Kemungkinan buat langsung bareng sama Jepang tinggi banget itu ya. Betul. Nah tiket akan naik lagi menurut gua. Pasti akan naik lagi. Tapi ya pasti masyarakat Indonesia akan beli-beli juga menurut gua. Iya. Berarti negara kita baik-baik saja dong. Tapi kan berarti lu nonton yang waktu lawan Jepang. Lawan Arab. Sebelumnya lu sempat nonton lagi juga nggak? Sebelumnya paling yang lawan Argentina sih. Oh lawan Argentina. Berarti lawan Argentina lu dapat harga berapa? Lawan Argentina tuh gue lewat temen gue jadi agak mahal. Karena lewat calo. Iya. Lewat calo. Nggak, jadi sebenarnya tuh karena gue ambisius mau nonton abang gue. Wih ini abang gue. Tapi ternyata nggak jadi main kan. Sama kayak orang Aceh kemarin yang datang jauh-jauh. Sampai Kupang. Ternyata korban hoax kan. Ya tapi ya itu dia bawa Indonesia gila bola apalagi pemain-pemain seperti Lionel Messi ya. Greatest of all time pasti siapa yang nggak mau nonton. Tapi ya kalau bukan orang-orang FOMO pasti nonton-nonton aja karena tahu siapa itu Molina, siapa itu Emil Martinez. Kalau yang nggak tahu kan pasti tahu Messi doang kan nggak ada yang tahu ya kan. Tiket. Messi dorong. Tapi kalau ini kita bandingin nih, lo kan sebelum kenaikan harga ini berarti sempat nonton timnas juga ya. Kenaikan harga ini apakah diimbangi dengan fasilitas yang ada di stadion yang lebih memadai, lebih berkembang juga kah? Ya sebenarnya kalau menurut gua kalau dari segi fasilitas ya karena gua baru 3 kali ya nonton di stadion langsung. Ya menurut gua secara fasilitas bagus mungkin karena di sini ada perubahan metode ya. Dari yang sebelumnya mungkin manual ya kan. Sekarang kita udah pakai yang namanya Garuda ID. Oh iya Garuda ID ya. Jadi mungkin di sana lebih gua nggak tahu mungkin meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada di sana walaupun mungkin masih ada dan meminimalisir orang-orang kayak Yuno masuk ya. Jebolan-jebolan gitu meminimalisir ya. Yang pas tampang jebolan. Iya, tampang jebolan. Ya mungkin meminimalisir dari itu jadi mungkin lebih terstruktur aja dengan adanya Garuda ID. Kita juga ada face recognition juga jadi ada pengambilan dari wajah juga jadi menyamakan dengan Garuda ID yang sudah kita buat. Jadi mungkin secara fasilitas mungkin ya aman sama-sama aja sih maksud gua ya kita masuk ke gate kita tinggal duduk doang nggak dapat makan gratis apa nggak dapat. Makan siang gratis. Ya kan fasilitas kan biasanya. Ya. Dapat kalau yang Skybox tuh dapat ya kayaknya ya.
Oh iya itu dapat tapi 46 juta. Wah gila lu. Itu kalau pengalaman dari Akbar. Pak Ismail ada pengalaman nonton di stadion nggak? Terutama timnas. Terakhir nonton tuh di Madia malah saya. Stadion Madia? Iya, dulu U15 apa ya? U16 ya. Zaman Marcelino masih unyu-unyu gitu. Iya, U16 ya. Masih zamannya Marcelino. Kalau di Madia berarti gimana tuh sistemnya tuh? Maksudnya kan secara stadion kan beda sama GBK kan. Iya. Secara fasilitas juga. Tapi enak sih, maksudnya aman karena dikit ya. Penontonnya dikit ya. Kelompok umur ya. Kelompok umur ya. Antusiasmenya nggak segede kalau senior gitu. Yang nonton ya kebanyakan anak-anak SSB gitu misalnya. Kalau zaman dulu ya, di Stadion Madia terakhir itu 2019 apa ya? Sebelum Covid lah. Sering nonton di saya tuh U17 kan di Madia semua biasanya itu. Zamannya Coach Bima Sakti, Fahri, Usaini gitu. Oke. Tapi dengan naiknya harga tiket timnas, ada rencana buat nonton timnas senior nggak? Ngelihat yang terus naik nih trennya nih. Ada keinginan, ntar someday kalau katakanlah timnas lawan Cina deh gue nonton gitu. Atau mungkin kalau udah lolos ke round 4 misal. Pengen sih, cuma saya males war tiket gitu. Iya sih, warnya males banget ya, malam-malam gitu ya. Masih apa? Enggak, kemarin jam 10 ya? 10 pagi ya? 10 pagi. Pak Ismail bisa nitip sama saya juga. Nggak, jadi gini kan kalau Garuda ID itu kita masing-masing yang mau nonton itu harus punya semua, harus masing-masing harus punya Garuda ID ya. Jadi semua yang mau nonton tiket harus punya Garuda ID-nya ya. Tapi satu akun misalkan by Livin ya, itu bisa daftarin 4 tiket. Oh, maksimal 4 itu? Maksimal 4 tiket gitu. Jadi bisa. Tuh nitip tuh Akbar Pak Ismail. Iya, cuma harga mahal itu ada hikmahnya sih sebenarnya. Apa tuh? Iya tapi ini agak ini ya, karena dengan mahalnya tiket, akhirnya kan kesortir sebenarnya. Oh, tipikal orang-orangnya. Tipikal orang-orangnya. Yang bisa beli itu kan ya kelasnya kan sosial ekonominya. Iya, kelas sosial ekonominya pasti naik kan gitu kan. Terakhir saya nonton di GBK itu rusuh sih. Pas kita lawan Malaysia dulu tuh. 2010? 2000 enggak, 2018. Oh iya. 19 ya. 19. Itu saya nonton itu. Hah? Wis. Pantesan ya kan meminimalisir orang-orang kayak Yono mungkin. Itu sih. Oke. Terakhir, harapan kalian dengan nambahnya pemain naturalisasi terus ditambah bulan ini bakal melawan Bahrain dan juga Australia, harapan kalian buat timnas kita apa? Ya menang lah. Menang? Menang dan harus lolos. Harus lolos. Harus wajib, harga mati ya? Iya, wajib lolos sih gitu. Karena ini menyangkut nasib banyak orang sebenarnya. Banyak orang dalam tanda kutip. Oke, kita kali teman-teman. Terima kasih Akbar dan juga Pak Ismail untuk waktunya di DPI Muda lagi, mini DPI kali ini. Dan buat teman-teman Jebret Tim, jangan lupa juga untuk datang ke Pasti Bisa Coffee Pancoran setiap hari Kamis di jam 7 malam. Datang aja dulu, nanti mulainya jam berapa kita lihat aja. Pokoknya datang ke sini setiap hari Kamis di jam 7 malam, googling aja di Maps Pasti Bisa Coffee Pancoran. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat teman-teman KPI di hari ini, seru banget. Kita tunggu buat teman-teman buat datang dan sampai jumpa di Komunitas Pandit Indonesia episode berikutnya. Bye-bye.